Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Karya Nyata yang tentunya akan membahas tentang aksi nyata tentang Merdeka Mengajar. Di sini saya memilih tema yakni menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Karya Ridwan SPD, Kepala SMP Muhammadiyah Rapang, Kabupaten Sediran Rapang. Kali ini topik pertama yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul Merdeka Mengajar ini ada 5 modul, ada 5 tema yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, modul pertama yakni mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik. Nah, ini yang harus kita pahami menjadi seorang pendidik. Ya, kita harus mengenali dan memahami diri kita sendiri sebagai pendidik. Yang tentunya bahwa merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri kita menjadi guru apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apa kita. Ki Hajar Dewantara telah memberikan wejangan tentang mengenali diri dan peran seperti apa saya, yaitu manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi memang bahwa pendidikan dan ke depan ini mengarahkan peserta didik kita yakni hidup bukan tergantung pada diri sendiri, tetapi dia bergantung pada kekuatan yang mereka miliki. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan mampu adaptif terhadap perubahan, karena perubahan sekarang jauh lebih cepat ini perubahan, sehingga kita dituntut mampu adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi kita untuk mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Kenapa pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik kita? Karena ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhan, kita sebagai seorang guru harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Sebelum mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengenali dan memahami kekuatan kita sendiri. Apa kelemahan kita sebagai seorang pendidik? Apa peran saya sebagai guru? Ini pertanyaan yang sangat bermakna buat teman-teman guru. Apa peran saya sebagai guru? Peran sebagai guru bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Maksudnya, ajarilah anak-anak sesuai dengan zamannya. Jangan mengajari peserta didik kita di zaman kita, karena beda. Karena itu tadi perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sangat drastis ini. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya perkembangan kodrat itu yang dimiliki oleh peserta didik kita. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak zaman now. Guru sebagai penuntun. Jadi kita sebagai guru ini adalah penuntun, memotivasi sebagai fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik kita. Sehingga peran kita sebagai guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Ini menjadi guru seperti apa saya? Di dalam Ki Hajar Dewantara mengatakan, ingarso sung tulada imadya mangun karsa tut huri handayani.
Ini guru harus pahami semua dulu ini. Ingarso suntulada ingma dia mangungkarsa tuthuri handayani. Apa makna dari bahasa Sanskerta ini? Ini yang perlu kita cermati sebagai seorang guru, sebagai seorang pimpinan. Ini 3 tipe kepemimpinan. Guru yang maju adalah guru yang memiliki konsep. Guru yang maju adalah guru yang memiliki rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, tentunya maka kita tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi peserta didik. Sehingga inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan peserta didiknya. Ketika kita sudah mampu memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita sudah tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa optimalkan kepada peserta didik kita. Sehingga ketika kita akan mengetahui apa kekuatan kita, kelemahan kita, maka itulah intinya, itulah hakikat seorang guru yang mampu memerdekakan peserta didik. Itu tadi. Sekarang kita masuk pada modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di modul kedua ini ada 3 tema yang diangkat. Yang pertama, mendidik menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad, kemudian menjadi manusia secara utuh. Ada 3 tema yang kita bahas. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik kita secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun yang perlu kita lakukan selain dari memberikan pengetahuan adalah mendidik keterampilan berpikir. Bagaimana kita mengajak anak-anak, membawa anak-anak untuk meningkatkan keterampilan berpikirnya dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik yang dimiliki. Karena semua manusia, semua peserta didik itu dia memiliki kemampuan, dia memiliki kecerdasan, dan dia memiliki keterampilan. Tinggal kita sebagai guru bagaimana kemudian mengarahkan, mendampingi itu tadi, memfasilitasi dan sebagainya, sehingga apa yang ingin kita capai akan tercapai sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pendidik. Di modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini tema saat ada modul 3 ini hanya membahas tentang bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Manusia itu memiliki kodrat, sehingga dikatakan ada 2 kodrat murid dan asas trikon. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid. Kodrat murid ini adalah hal-hal yang melekat pada seseorang sejak lahir. Itu sudah terbawa sejak mereka lahir di muka bumi ini. Di situ ada asas keadaan. Bagaimana keadaan siswa itu? Bagaimana keadaan peserta didik kita? Kemudian kodrat alam. Bagaimana mereka hidup di alam? Kodrat zaman. Bagaimana perkembangan zamannya? Kemudian kodrat trikon itu adalah kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya. Anak-anak tidak akan diarahkan supaya mereka tidak melupakan nilai-nilai budaya, konvergeni atau pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Kontinuitas yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik, ya. Itu pengembangan secara berkesinambungan, continue. Kemudian konvergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Ada kebersamaan antara bangsa-bangsa lain, negara-negara lain untuk bagaimana terbentuknya karakter dunia ini sebagai sebuah kesatuan kebudayaan umat manusia dunia. Tentunya kita sebagai seorang pendidik tanpa mengorbankan nilai dan
identitas bangsa kita sebagai seorang peserta didik. Kemudian konsentris, tentunya konsentris ini adalah bersikap terbuka, tetapi tetap kita kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Ya, itu konsentris. Kemudian di modul 4, yakni mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti ada 2 kata. Yang pertama, budi. Budi itu menyentuh pada ranah batin yang meliputi trisakti. Ya, cipta, rasa, dan karsa. Itu ranah budi. Nah, sementara di pekerti, ranahnya lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti adalah hasil dari bersatunya sebuah gerak dan pikiran, perasaan dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi bersatunya gerak dan pikiran dan perasaan, kemauan sehingga akan menimbulkan sebuah tenaga yang maha dahsyat. Teori konvergensi dimaksudkan bahwa pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Kemudian modul 5, yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seorang pendidik nanti ini juga dituntut bagaimana mengantarkan peserta didik ini dalam keselamatan dan tentunya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, sehingga tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itu kata kunci di program Kementerian Pendidikan, bahwa guru harus menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itu tuntutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menristek saat ini. Nah, saya kira seperti itu teman-teman apa yang saya sampaikan terkait dengan Merdeka Belajar. Tentunya kami harapkan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat kepada buat teman-teman, khususnya guru-guru yang ada di mana saja berada. Kami harapkan umpan balik Bapak dan Ibu guru. Di sini saya lampirkan di Google Form. Mohon dibantu untuk mengisinya sebagai bukti bahwa kami melakukan hal seperti ini untuk bagaimana kemudian pengembangan pendidikan ke depan. Di sini ada beberapa hal yang kami harapkan untuk dibantu. Pertama, dulu saya pikir bahwa ternyata silakan dibantu untuk mengisinya. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah mendengar video berikut ini. Link ini saya akan bagikan di bagian deskripsi video ini. Saya kira saya Ridwan SPD di channel Karya Nyata. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan, apa yang saya ingin bagikan kepada teman-teman ini bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.